Selamat malam, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan Sutanto, di channel Harmonik dan Tengkur. Pada kesempatan malam ini, saya tidak menganalisis tentang pair atau forex ya. Tapi pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya, diary saya beberapa waktu yang lalu ya, yaitu 1 hari yang lalu saya ingin menyaksikan pengalaman pekerjaan saya. Jadi pada suatu ketika datang seorang pasien laki-laki masih muda sekali ya, umurnya sekitar 21 tahun, datang dengan kondisi lemas karena darahnya rendah, yaitu hemoglobinnya, sel darah merahnya rendah sampai sekitar 5, 4, terus ditransfusi naik menjadi 7, naik jadi 9. Pasien ini pernah berobat ke suatu rumah sakit swasta di Semarang, kemudian pindah ke rumah sakit di tempat saya bekerja. Setelah diperiksa oleh dokter, dianjurkan untuk diperiksa sumsum tulangnya, disedot sumsum tulangnya supaya mengetahui penyakit apa yang terjadi. HB-nya, hemoglobinnya rendah, sel darah merahnya rendah karena memang penyakit di organ lainnya atau berasal dari sumbernya, yaitu sumsum tulang, tempat memproduksi sel-sel darah. Kemudian setelah pasien itu dirawat beberapa hari, kemudian pulang dan juga istirahat di rumah. Kemudian kemarin datanglah untuk dilakukan BMP. Saya setelah melakukan BMP, awal mulanya memang dari gambaran darah tepinya terlihat fine-fine saja, tidak ada masalah. Seperti layaknya penyakit kronis lainnya, tidak didapatkan gambaran yang khas untuk suatu penyakit keganasan, hematologi atau leukemia atau yang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan juga bertanya-tanya, setelah melakukan BMP, langsung saya baca hasilnya dari preparat yang telah dibuat dari hapusan sumsum tulang. Dari hapusan sumsum tulang yang sudah dicat tersebut, saya baca, saya lihat secara sekilas, semua nampak biasa-biasa saja, seperti penyakit kronis lainnya. Cuma kok saya masih penasaran, nggak ada yang khas sama sekali. Tapi saya curiga, ini apakah suatu kelainan darah atau memang penyakit kronis lainnya? Sampai saya berkonsultasi dengan teman saya, dokter hematologi, spesialis patologi klinik di Surabaya, dan terjadilah percakapan, sharing, dan saya putuskan untuk
melihat dan mencermati lebih dalam lagi apa gerangan yang terjadi dengan pasien ini. Jadi akhirnya setelah saya baca, saya menemukan desa-desa saja. Kemudian saya pulang. Setelah pulang, saya masih diliputi rasa penasaran. Sampai akhirnya besok pagi saya datang kembali ke rumah sakit, melihat kembali dan membaca kembali dengan lebih teliti preparat hapusan sum-sum tulang. Saya cek satu persatu. Ya, seperti penyakit kronis lainnya. Padahal saya mencurigai adanya keganasan atau kelainan di sum-sum tulangnya, tempat produksi sel darah merah tersebut. Namun saya curiga ke arah MDS, yaitu Myelodysplasia Syndrome. Berdasarkan pengalaman dan teori yang ada, MDS itu biasanya terjadi kelainan di hidroksid sel darah merahnya, darah putihnya, atau trombositnya, di darahnya, atau salah satu atau kedua atau ketiganya. Yang khas adalah misalkan terjadinya interbridging sitoplasmi atau internuklear bridging, yang khas seperti itu. Saya tidak dapati pada pasien ini. Penasaran saya, akhirnya saya cek lagi. Akhirnya sudah hampir ribuan sel yang saya cek, namun hasilnya biasa-biasa saja. Dalam arti tidak ada hapusan sum-sum tulang tersebut. Akhirnya saya berserah dengan rasa galau. Saya menyerah itu kepada Tuhan, berdoa, tolong beri petunjuk-Mu, tunjukkan pada saya sel yang khas, sehingga saya dapat mendiagnosis pasien ini dengan tepat dan benar, supaya saya tidak ragu dan salah dalam mendiagnosis hasil BMP ini. Setelah saya berdoa begitu, ternyata Tuhan jawab langsung. Itu juga dengan beberapa lapang pandang mikroskop yang saya gerakkan dari ribuan sel yang telah saya baca, ternyata ketemu sel yang khas sekali, MDS, dan saya baru kali itu menemukan sel yang betul khas dan betul bagus sekali untuk sebuah sel yang abnormal, yaitu seperti dalam gambar ini. Ya, di sini ini adalah suatu contoh gambar pasien tersebut, ya. Didapatkan sel seperti ini. Nah, ternyata saya menemukan sel yang unik sekali. Dan baru kali itu saya menemukan sel sebaik itu. Yaitu sel apa ini? Yang di tengah ini adalah sel yang saya perbesar. Nah, ini dia. Ini adalah sel donat. Ya, betul. Kenapa sel donat?
memang karena bentuknya seperti donat. Ya, ini seperti sel donat, ini adalah toppingnya ya. Ini adalah lubangnya. Ya, dalam hal ini sebenarnya ini adalah vakuolnya dari sel tersebut. Saat itu saya langsung bersukacita ya, bahwa Tuhan menjawab pertanyaan saya, keinginan saya untuk menemukan sel yang khas pada pasien tersebut apa. Ternyata saya diyakinkan bahwa ini memang benar-benar suatu pasien MDS, myelodysplasia syndrome. Nah, akhirnya setelah itu saya cek seri yang lainnya, yaitu seri leukosit juga didapatkan ini ya. Ini megalo ya, besar ya ukurannya ya, dari suatu stap ya, neutrophil batang ya. Dan juga kalau kita lihat di sini juga masih ada vakuol ya dari sitoplasmiknya. Ya, ini juga suatu keunikan dari suatu MDS. Cuma yang baru kali ini saya temukan ini sel donat, benar-benar persis seperti donat bentuknya. Bagus sekali ya. Tuhan tunjukkan dan Tuhan sediakan, berikan pada saya tepat pada saat setelah saya minta. Di antara ribuan sel saya menemukan satu itu. Ya, dan itu jarang sekali. Saya menemukan sel sebaik itu, persis seperti sel donat itu ya. Ya, akhirnya dengan keyakinan itu saya dapat mendiagnosis pasien tersebut dengan MDS, myelodysplasia syndrome, tanpa ragu lagi. Jadi melalui kesaksian saya ini, saya ingin menyatakan bahwa semua adalah anugerahnya. Kita hanya perlu berdoa dan meminta dan melakukan yang terbaik. Tuhan akan sediakan dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Demikian sharing saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih masih terus mendengarkan channel ini. Biarlah Tuhan melindungi, memberkati kita semua. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.